wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Kenapa? Kebetulan aja. Saya nggak punya tenda hitam. Kok nggak punya tenda hitam ya, Komandan? Times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be answered, let it be. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative
negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but it's I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
Nih Om, kopi. Waduh, udah. Ayo pagi-pagi nih. Nih. Enak ini. Nih. Kopi Om. Sedap. Apa ini? V60 Om? Hah? V60. Asik. Sedap. Mantap Om. Enaknya. Kopi Saka. Mantap. Saka. Enak-enak. Mantap. Oke. Ya asik Nah, lah. hah? Strong ya? Strong ya? Iya. 115. 118 lah. 18. Iya. Oh 18 ya. 18. Tuh. Ayo Om. Makasih Om ya. Ya, sami-sami. Merahnya negeri. Hah? Udah laku, diambil sama temen juga. Hah? Om siapa lagi lupa saya. Ganti? Enggak saya ganti. Enggak. Sebenarnya sih buat belajar iseng-iseng itu tak. Ya nih, kopi. Ibu, gelas. Nyobain. Itu dia Om ya kamu ya. Hah? Bangkunya nggak dibawa Om. Itu dia. Hah? Nih, nyobain. Aduh, kita kopi. Om Priapin juga kurang tidur dari malam nih. Wah, kemarin ngantuk banget. Om Asep langsung kurang tidur. Kemana itu di musola? Nggak ada. Di dalam ya. Habis sholat maghrib Om. Habis sholat maghrib. Wudu kan, adem kan, tidur. Ada lepnya tuh. Ada gua aja. Aduh, nih Om, kopi. Sorry, gelasnya cuma 2 biji. Ada tempat sampah gak kalau buangin? Main perahu-perahuan. Mana kanebona? Ih keren. Ini apa? Kargo bukan? Itu yang kecil. Hah? Stanley kalau nggak salah. Hei, Campur. ya boleh. Itu tuh beli gelas kecil-kecil gitu. Udah, lagi. Ya segini nih enak nih. Beli gelas segini nih. Nah, ini kukusan ah, iya. Mana? Ada gelas. Bukan kukusan. Om masak. Udah. Santai aja, santai yang lain. Mau? Iya, Mau. Boleh. Bawa. Kayak gini. Cobain yang itu aja. Iya, gua mau Saya rajin nih. tapi tektokan. Ini yang Filmoa ini teh. ikut ini Hah? apa? Bukan film mah kecil. Kecil ya. Stanley. Dan Kalau gua ada sih komunikasi, cuman laki-laki semua. dinapain Om? Kopi Saka. Istri aku kan Kopi Saka 70% Arabica, 30%-nya Robusta. Oh, mix. Iya, tapi kopi Sumatera. Busnya coklat. Merah Kamu orang gini. mana sih Om? Kalau gatil Jawa gitu. Saya Palembang, campur Palembang. Logatnya Jawa, Cina. Tapi nggak kayak Bandung Tapi bukan kayak orang Irian ya. Bukan kayak orang Irian nggak pantas. Bukan Papua. Iya, bukan kayak orang Papua. Pojok. Mata udah. Udah nggak kelihatan. Halo. Dari kemarin ya? Sudah seminggu kita sini, Om. Terus extend lagi seminggu. Iya. Lagi kan ini sama komandannya. Ayo saya Siap. pasang tenda dulu ya. Pakai kode, Om. Iya. Wah, mantap. Firman. Oh, Om Tri. Dari nomor 6 sini ya. Juragan obat. Farmasi. Iya. Juragan obat. Jam berapa itu? Produk. Dari Cibubur. Nyoman. Ngomong Sunda. Emang Yoman nggak ada? Iya. Nyoman. Sendirian. Iya, biasalah. Nyampe. Oh iya. Nyampe. Itu harus dimasukin. Anggur masukin ke freezer ini es batu kan? Biarin. Ini aja nih.
Barista Per bulan aja. Oh, per bulan. Kelamaan kalau 3 bulan. per minggu gimana? Takutnya renggang gitu. Benar. Nah bentar, nah ini sekarang yang berikutnya. Ini apa? Kelamaan kalau 3 bulan kelamaan. Soalnya kalau 3 bulan itu pasti ada event-event komunitas. Nah sekarang pada ngambil itunya. Satu kali 2 Komunitas. Ntar tinggal air panasnya kita masukin. Oh, cok di perut. Jadi kopi. Kudu ya. Tinggal ditawar we, China. Cuma selalunya weekend pasti pejilan. Malam sampai jam berapa? Wah, anggur sih. Anggur. Tapi waktu acara kemarin saya disuruh berhenti sama pengurus ini pada kesana suruh berhenti. Iya, pas yang acara ini Eklipta. Oh. Jam berapa? Jam 10. Jam 11. Oh, masih lanjut itu teh. Lanjut terus langsung berhenti. Yang pertama itu immersion atau rendam. Nah, immersion itu adalah metode seduh kopi dengan cara merendam kopi dengan air. Mau air panas, mau air hangat, air dingin, yang penting itu dia direndam, air itu dia bisa mengekstrak. Nah, kalau si air panas itu semakin panas, kalorinya semakin tinggi, berarti power untuk mengekstrak kopinya itu dia semakin besar. Jadi kalau misalkan, nah cita rasa kopi itu ya, jadi dari asam, terus manis. Setelah manis di peaknya manis, terus dia balik lagi manis. Setelah turunnya bukan ke asam, tapi dia itu ke pahit. Jadi gitu, dari asam, manis, terus jadi pahit. Nah, jadi immersion itu adalah metode seduh kopi dengan cara merendam kopi dengan air. Nah, kalau perkolasi itu adalah salah satu teknik seduh dengan cara mengalirkan fluida seduh atau air ke satu media kopi sehingga kopi terekstraksi atau larut sehingga menghasilkan larutan kopi. Nah, jadi kayak kita pakai dripper V60 itu metodenya adalah metode perkolasi. Ya, jadi air panas atau air dia melalui kopi terus turun. Nah, itu perkolasi. Nah, kalau drip suite ya, yang seperti teman-teman sering lihat, nah itu hybrid. Jadi dia bisa menggabungkan antara dua metode, imersi dan perkolasi. Jadi kapan kita bisa immersion dan kapan kita bisa dijadikan perkolasi, itu drip suite. Makanya banyak brewers kalau kompetisi manual brew, dia banyak menggunakan drip suite itu karena dia bisa menggunakan dua metode seduh dengan cara disatukan dalam satu kali brewing. Itu pakai yang drip suite. Nah, yang terakhir itu dekoksi. Dekoksi itu merupakan satu teknik seduh kopi yang dia itu proses ekstraksi kopinya itu perpaduan antara pressure atau tekanan dan kenaikan temperatur. Nah, itu biasanya kalau alat-alatnya tadi ada yang bicara sipon. Nah, sipon itu dekoksi. Terus moka pot dan ibrik kopi. Oke, itu 3 metode seduh. Nah, terus ada parameter seduh kopi yang sama teman-teman ini bisa dimainkan. Kalau kurang ya. Kopi itu bisa enak itu dengan beberapa parameter ya. Yang pertama itu coffee quality. Artinya kualitas kopi itu menentukan rasa kopi pasti ya. Yang kedua water quality atau kualitas air. Nah, air juga menentukan. Ada 2 mineral yang bisa menentukan rasa kopi, yaitu adalah kalsium dan magnesium. Main padel. Terus yang ketiga water temperatur. Ya tadi ya, semakin tinggi temperatur air berarti dia kalorinya atau powernya semakin tinggi. Yang keempat brewing tools atau dripper atau alat yang dipakai menyeduh. Jadi meskipun kopinya sama, alatnya berbeda, itu bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Yang berikutnya adalah grain size atau ukuran gilingan. Nah, basicnya pada saat kita menggiling kasar, kopi itu akan cenderung asam. Kalau gilingannya sedang, kopi itu cenderung manis. Kalau gilingannya halus, kopi itu cenderung pahit.
Terus rasio itu adalah perbandingan antara air dengan kopi. Jadi rasio itu misalnya 1:15, artinya berarti 1 gram kopi berbanding dengan 15 gram air. Ada yang menyebut bahwa golden ratio itu adalah 1:15. Jadi 15 gram kopi, air yang dituangnya 225 gram. Itu banyak yang orang menggunakan golden ratio, tapi setiap kopi itu belum tentu bisa enak dengan rasio itu. Jadi kalau rasionya itu dia semakin kecil, artinya itu perbandingan air dengan kopinya itu semakin kecil, itu kopi akan semakin tebal. Kalau misalnya rasionya dia semakin besar, itu kopi akan semakin tipis. Terus yang berikutnya adalah time brewing atau waktu brewing. Semakin lama kita menyeduh kopi atau si air ketemu kopi, maka itu bisa over extract atau dia itu bisa bold gitu ya. Kalau misalnya dia time brewingnya terlalu cepat, nah dia akan tipis atau thin atau watery ya teman-teman. Pada saat kita brewing itu bisa di stirring. Nah itu menambah agitasi, dia menambah power untuk mengekstrak kopi, si air mengekstrak kopi. Nah itu bisa salah satu cara teknik untuk melakukan tambahan power untuk mengekstrak kopi, yaitu dengan agitasi. Nah agitasi pun selain tadi tambahan tindakan, itu ada dengan cara kita pada saat ngebrew. Nah dengan putaran yang terlalu cepat atau dengan air volume yang dibesarkan. Nah itu juga agitasinya berbeda. Nah berikutnya variabel seduh kopi. Variabel seduh kopi itu ada mood, ada sense, mental, dan suasana hati. Nah kemungkinan dengan variabel seduh kopi ini, kalau Om Sony ikut kompetisi bisa juara. Lagi manis-manis saya. Oke ya. Oke teman-teman, jadi selain parameter seduh kopinya tadi ada yang disebut variabel seduh kopi. Kudu happy nya Mang Deui. Nah, kudu happy. Nah jadi mungkin itu saja sih yang di sharing sebelum kita masuk tarung 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Hadiah. Oke. Untuk hadiah, untuk hadiah, alhamdulillah ya kita dapat sponsorship dari Bedeng Hills. Belum Om, siap Om. Lampu Black Dog 2. Lampu Black Dog 2. Tapi nanti dikirim ke pemenang. Oh, nanti dikirim ke pemenang. Terus kalau kaos itu? Enggak, cuma bayar Oke. Ya terus mungkin dari saya lah ya, ada sedikit lah ya kopi ya, 3 pack. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 dapat kopi 200 gram. Ya mungkin nanti ada hadiah tambahannya pada saat Neng Raya masuk ke Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ya setelah tadi Om Sony nanyain masalah hadiah. Ada yang mau ditanyain? Waktu penyeduhan sih biasanya 10 menit. Cuman karena ya ini mah happy lah, fun brew ya. Ya. 4 jam. Ya seininya aja lah ya, seberesnya aja. Tapi jangan terlalu lama juga ya. Kalau terlalu lama didis nanti ya. Sama Mang Adui didis. Oke, mungkin itu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Kan jurinya nanti yang nyeduhnya Om. Oh ya udah boleh. Nanti kan diputar, terus nanti yang nyeduhnya suruh nyicip. Ya terus nanti dipilih sama yang nyeduhnya mana yang masing-masing lu. Lebih gede ya biayanya malah. Iya. Oh sekarang kalau anak lo juara biayanya lebih gede. Iya makanya gitu. Iya, gue lagi mikir juga. Hati-hati loh, itu apa Neng Raya tuh udah latihan terus tuh, udah setoran terus nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakin, Om? Lombanya di mana, di sini apa di mana? Itu tuh udah disiapin mejanya, nanti paling kompor dan lain-lain mungkin disiapin di situ kali ya, supaya dokumentasinya enak ya. Nah alat-alat seduhnya bawa-bawa masing-masing ya.
Jadi kalau ada alat seduh andalan jangan dikasih pinjem ke lawan. Pengalaman. Kemarin tuh yang menang juga ada satu tuh yang minjemin. Buat modal. Aja punya Om Dimas. Waduh. Ini punya Abah Dona. Waduh. Bagi 2 harus bagi 3. Oke, mungkin dari saya itu aja sih Om. Nanti di ini aja ya, langsung aja dibikin bagannya ya. Ya, nanti sama saya diposisikan Neng Ryan melawan yang terlemah. Kelawan Oma di PK. Oke, mungkin nggak ada Om, bawa masing-masing. Kopinya aja kok kopi. Ya, yang disediain sama panitia nanti kopi ya. Kopinya dari Signatur. Dari Signatur. Kopi Malayang. Airnya sudah disediakan. Udah pokoknya lu main aja di situ. Lu bilang lu gelas dari panitia lagi gitu. Enggak modal. Itu ada tuh. Gelas banyak di sana. Oke. Saya beli tuh Dimas. Oke. Itu kegedean enggak? Takutnya kegedean. Alat seduh doang ya. Kan sudah ada itu ya. Tapi kalau misalnya kurang panas silahkan bawa kompor masing-masing Om. Nanti airnya jangan pakai drink, Iya. pakai pilmu jadi lebih estetik. Oh ini takutnya kurang panas, monggo nanti tinggal dipanasin lagi ya Om Asep ya. Om Asep waktu kemarin udah sampai semifinal ya Om ya? Pilmu 3 biji dijajarin. Hah? Oh langsung kalah sama Neng Raya ya? Ih, kalah sama anaknya Om Sony. Lu bawa alat gak? Lu bawa alat gak? Kalau enggak suruh pulang. Aduh kacau ya. Oke, mungkin pakai kertas aja lah langsung ya di-skat ya bikin ininya. Oke. Ya mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti ya di tengah ininya hadiah tambahan dari Medagil. Lawannya Om Dimas sama Om Aduy. Salaman aja lah, salaman. Menyerah dari awal. Oke, mungkin itu aja sih. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ada lagi nggak, Om? Aman ya? Kita fun aja ini. Tapi tetap harus dibikin konten. Harus dibikin konten. Harus ada 3 filmuan nanti. Lu dibayar semua. Lu dibayar kok semua. Aku brand ambassador. Bukan Om, ini Mas, metode bebas kan. Metode bebas. Mau tubruk saring boleh. Tapi intinya Kalau bisa cool brew 4 jam ya. oke ya. Tidak boleh ada ampas ya. Nggak boleh pakai ampas ya. Kalau bikin tubruk boleh, tapi harus disaring. Oke? Boleh pakai aeropress boleh. Ya. Terus itu biji kopi yang dipakai berapa gram? Terserah bebas mau setengah kilo juga. Oh, saya setengah kilo dipakai 20 gram, bisa bawa pulang. Pasti jadi juara lo. Mau dapat hadiah dari Om Sony apa enggak orang urus bilang. Udah dapat 3/4 kilo. Dibatasin aja ya. Waktu di Badeng Hills itu kita kasih 20 gram. Maksimal 20 gram. Saya kalau menang nggak bisa tidur kan di sana. Saya kalah. Kalau enggak dihitung semua saya berapa jam tidur di situ, dihitung. Pantesan kita pulang tagihan gede. Kursinya geser ke sini semua. Oh, oke, penonton. Ini jangan ditonton dong, grogi. Ya deh. Ada. Wah, mau pada tampil. Taruh Kak. Ayo Neng Raya. Ayo, enggak apa-apa. Dapat bye sampai final ya, Pak? Dapat bye dulu ya. Hah? Bebas. Mau pakai aeropress, mau pakai V60, mau pakai drip. Bertahan ini. Tolong nyerah aja. Minimal masuk ke penyisihan.
Satu final. Jangan di sini. Jangan di sini. Oke ya teman-teman. Nah ini nanti untuk yang tarung 3 ini tuh kan alat-alat seduhnya bebas ya. Boleh mau pakai aeropress, mau manual brew, apa. Dan yang menjadi jurinya bukan saya, tapi nanti 3 peserta itu yang jadi jurinya sendiri. Jadi nanti si kopi hasil seduhannya sama kita diputar. Nah nanti dicoba sama 3 orang itu. Nah nanti menurut mereka bertiga mana yang paling enak ditunjuk gitu. Oke, jadi lebih sportif seperti itu mah ya. Lu ikut peserta juga? Iya lah, gue pengen dapat hadiah juga. Jadi harus Mang Adoy menang gope, Mang Adoy aing orang utah ongkek nyobaan kopi. Lebih kapeting temenang nanon mending jadi peserta. Pas dia lagi udah tumpang lagi. Hadiahnya 500.000. Bangsat gua. Udah kalah baru ada hadiah katanya. Oke. Ya, jadi mengerti kan semuanya? Lari ke sana, Para maklum. Oke, kita bicara dulu tentang brewing kopi ya. Brewing kopi itu adalah menyeduh kopi atau mengekstraksi kopi yang bisa dilakukan berbagai macam cara. Belah dia 2 baru. Lu gaul banget sih sekarang. Hah? Gaul? Beda mah semua ini. Apa kata Lenta? Dimas. Uy. 321. Dipegang dulu sama MC ya. Potong 90% buat kas. 90%. Oke, nah teman-teman, di sini kan ada ukurannya ya. Nih 250, 150 ya. Harus dia itu minimal 150 ya, nggak boleh kurang. Kalau misal kurang dari 150, is. Ya, ini Om Renaldi nih. Om Renaldi, bagaimana untuk yang volume 2 ini optimis juara lagi? Bismillah, memang ah. Ya silahkan teman-teman mengobok-obok mental lawannya ya. Pakai musik. Oh, enggak pakai video. Ya seru-seruan Om, bener Om. Fun bro Om, tapi apa ini? Oh, ada plastik kah sayang? Plastik. Minum aja, jemut. Oh, Asepnya paling attack banget kita spill terus beliau dengan modifikasi itu 1,2 juta ya untuk handlingnya. Enggak, ini kemarin. Ketalnya ini 1,2 juta belum termasuk kulitnya itu 250.000. Terus untuk scale-nya ini menggunakan Timor, ini harganya sekitar 500 ribuan. Untuk drip suite-nya menggunakan Hario 02, ini harganya sekitar 650 sampai 700 ribu. Ini bahwa Mas Asep itu menggunakan alat semprotan seperti parfum. Nah, kalau dia manasin, semprot biar nggak panas, dingin. Mantap. Ini sepertinya Om Aji itu pemain lama ini. Tuh. Oke, hasil seduhannya itu nggak boleh ini ya, nggak boleh diminum ya, nggak boleh diicip. Oh, nggak boleh, kalau diicip jadinya tahu dong nanti Om. Kopi ini yang menurut versi kalian yang paling enak yang mana? Ya, nah nanti kalau udah selesai angkat si sendoknya 1, 2, 3 kalian pilih mana yang paling enak menurut kalian masing-masing. Gambling. Oke, sudah? Om Haji udah? Belum. Om Haji nungguin maghrib. Oke, angkat sendoknya. Hitungan ketiga tunjuk ya, langsung ya. Angkat. Oh, gini. 1, 2, 3 tunjuk. Oke, semuanya yang ini berarti 3-0 guys. Mangadoy, nomor 1 Mangadoy. Dia numpangin anak. Nomor 1. Nomor 1 siapa? Oh Mbak Haji, aduh udah tahu.
Pakai 15 gram aja ya. Nah, cukup nih. Nanti sesaat dia sebelum kering akan. Oke, siap. Tapi kalau mau ngecip di sini, jelas lagi aja sama dia. Dalam hitungan ketiga, kalian tunjuk mana yang menurut kalian yang paling enak. 1, 2, 3. Yang ini, Neng. Oke, berarti 2, 1. Silakan. Nomor 2. Tadi yang pertama itu 3-0, yang kedua 2-1. Mang Haji. Tang, Mang Haji weh. Pinjem gagangna Haji. Bisa. Oh, nggak bisa, beda aja. Oh, itu. Kita benten ieu na tipena. Haji minjem ya. Yo, kita. Benten. Mana topre. Oke, 2-2. Musuhnya ngeri. Musuhnya ngeri-ngeri. Baron menjadi Oman. Yang tidak mau tadi Om Yoman, nyawana menang, bahaya nih gitu sih. Wih, asik. Silahkan untuk beradu mental ya. Lihat dong. Kalah. Masa kalah sama Justin? Kanan kiri udah suhu unggul ya, Mas. Suhu. Bener. Kita dengan teknik brew baru ya. Jadi airnya dulu baru kopinya. Itu api. Aman.
Ayo tuh Om, ayo. Gua tadi udah tanggung gini, udah diginiin aja lah. Gua lawan Mang Ipan jadi gemeteran gua. Mercy. Iya, yang gampang aja Om. Kita mau gas. Butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Ready One. Bagaimana jika ada satu aplikasi? Mau menang mau kalah yang penting gaya dulu. Gaya dulu. Oh, bisa lu ngapain ya? Nah ini yang rada unik mah. Ini adalah tubruk saring. Tubruk saring. Saya beres ya. Punya Om Firman. Oke teman-teman, untuk stage berikutnya ya minta disiapkan Om Firman, Om Ilyas dan Om Dides. Om Firman di meja pertama, Om Ilyas dan Om Dides. Om Firman, Om Ilyas dan Om Dides. Bah, nyokot tali, Bah. Hah? Nyokot tali. Oke. Berapa 150 ya? Ya. Oke. Silahkan untuk mulai prepare untuk Om Firman, Om Ilyas dan Om Dides. Wow. Ini boleh tinggal ngomong sama sini dong. Sip. Oke. Gas, Mang. Sudah. Tolong diangkat sendoknya ke atas. Tolong diangkat sendoknya ke atas. Dalam hitungan ketiga ditunjuk sama-sama mana yang paling enak menurut versi kalian. 1 ke atas, Om. 2, 3. Nomor 1. Nomor 1. Abah, John. Mantap memang Abah itu tidak akan pernah. Hangat yang gitu tapi. Tentang Fake Barista volume kedua nih Om. Kan Om Priyana nih sebelumnya ikut juga di volume pertama nih. Ada yang something yang berbeda nggak dengan Fake Barista volume kedua Om? Kalau saya lihat yang Fake Barista volume 2 ini pesertanya tambah banyak, terus gamenya juga cukup berbeda, dan ada tadi tambahan dari suhu kita Om Dimas untuk apa itu kopi, bagaimana cara brew, macam-macam ya kan, itu sangat menambah wawasan kita mengenai kopi. Jadi kalau kopi itu tidak hanya nyeduh, minum ya kan, tapi kopi itu seni. Oke Om. Nah, menurut Om Priyatna nih, kesan apa saja sih selama Om Priyatna yang bisa dapatkan selama mengikuti event Fake Barista Om? Pada dasarnya sih banyak Om calon-calon peserta yang ikut Fake Barista. Tapi kayaknya teman-teman yang mau ikut tuh gather duluan Om. Karena lihat dari judul komunitas kita kan Fake Barista. Nah, yang dilihat sama mereka itu baristanya Om. Fake-nya tuh enggak. Padahal kan kita ya have fun ya Om ya. Nambah wawasan, ya kita kumpul-kumpul walaupun ada game.
Jadi kalau teman-teman yang pecinta kopi, ya ayo kita gabung, kita sama-sama belajar bagaimana menyeduh kopi, kita sharing, mumpung ada suhunya ini. Ya. Nah, tadi sore itu ada Om Teguh ya, cuma karena lagi ada kesibukan di Tridek, di Om Suhu kita. Ayo kita join, jangan keder Om, jangan keder. Kita ini cuma gaya doang Om. Oke, yang terakhir nih Om Pri, harapan buat Om Priana untuk kedepannya, untuk Fake Barista itu apa sih Om? Saya harap sih ini kan volume kedua ya, volume ketiga ya kita berharap untuk bisa lebih maju lagi, lebih ramai lagi untuk edukasi teman-teman, itu yang kita harapin. Jadi kita pengen Fake Barista ini untuk menambah ilmu teman-teman yang khususnya pecinta minum kopi Om. Oke, jadi buat teman-teman yang mau gabung dengan Fake Barista seperti tadi yang Om Priana sampaikan, jadi kita hanya fun-fun aja mencari kebahagiaan, silaturahmi ya Om ya tentunya. Oke, jadi jangan keder duluan. Oke, see you Om Priana, terima kasih. Apa sih perbedaan yang Om Sony dapatkan di volume 1 dengan volume kedua ini Om? Oke, kalau yang volume 1 mungkin baru awal-awal jadi belum terlalu banyak. Nah pas sekarang ini, tadi saya seneng banget, makanya tadi nggak terlalu banyak bawa uang cash. Jadi buat hadiahnya ya segitulah, gitulah. Yang penting ya seneng semua gitu kan. Alhamdulillah yang kedua ini rame, mudah-mudahan. Menurut saya keren acara ini, makanya saya support sekali. Keluarga saya berlima langsung kemari untuk support, walaupun istri lagi kurang enak badan, saya juga agak sedikit kurang enak badan, tapi support acara ini keren Om. Oke Om, untuk pertanyaan berikutnya Om, yang Om Sony harapkan untuk Fake Barista di event berikutnya itu seperti apa Om? Solid yang ada, jangan sampai nggak ada. Yang tadinya nggak ada di sini harus ada, gitu aja. Yang nggak ada nih, yang sekarang nih yang nggak ada nih, jadi wah rame-rame bawa Fake Barista tuh keren lah, nggak ngebedain tenda bebas kecuali yang itu gitu kan. Ya kalau yang ini nih ya boleh, bukan masalah tendanya, biar juga dia juga nggak minder gitu. Yang penting kumpulnya sih Om, kalau saya kumpulnya, ketawanya, nggak ada unek-unek apanya gitu, nggak saling gimana lah. Kita kan ini lempeng-lempeng aja, yang dari pertama, yang kedua, sekarang lempeng-lempeng aja nih, asik, nambah dari cuma 3 orang sekarang 18 you know? Nah yang ngelis itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang ketiga, yang keempat dan seterusnya nambah, dan nambah saudara juga, gitu aja sih Om. Oke, terima kasih banyak Om Sony. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan rezeki, kesehatan, dan waktu sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali. Oke Om Sony, makasih banyak Om. Oke, see you. Oke, Om Tri, ngobrol-ngobrol aja Om Tri. Om Tri, kan kita tuh udah ketemu di beberapa event ya Om ya. Akhirnya kita ketemu lagi nih di event Fake Barista nih, volume yang kedua nih. Apa sih kesan yang didapat oleh Om Tri di event Fake Barista ini Om? Ya, yang pasti terima kasih sudah diizinkan ikut. Sangat menarik sih, karena kita belajar cara membuat kopi, terutama kan dengan banyak pengetahuan ternyata kopi itu warnanya hitam tapi ternyata susah diurus. Ya, jadi menarik ternyata berbagai macam cara menyeduh kopi, dan saya juga mendapat banyak banyak pengetahuan, banyak masukan, dan juga diizinkan untuk ya berlatih lah ya. Karena sebenarnya niatnya ikut Fake Barista tuh belajar sih cara menyeduh kopi. Terima kasih. Oke, yang pertanyaan terakhir nih Om, harapannya nih buat Fake Barista kedepannya seperti apa Om? Ya, harapannya sih semoga makin banyak yang bisa ikut, karena sebenarnya banyak yang sudah nanya-nanya Om, cuma pada takut karena seperti saya juga sebenarnya
masih belajar, belum tahu banyak tentang peralatan kopi terutama, tapi ya ternyata ada yang BPJS, ada yang premium ya. Ternyata yang penting kan cara kita mengolah ya, dalamnya. Alat tidak mempengaruhi, tapi yang penting cara kita mengolahnya. Terima kasih Om. Oke, terima kasih banyak Om Tri. See you Om di next event Fact Barista Volume 3. Oke. See the songs within your side. I'll wait for you. Suaranya bagus. Katanya aku dulu. Kan nggak komitmen itu ya. Persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu, namun kau masih bisu, diam seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Everybody. Ini biasa tinggi, sombong banget. Biasa tinggi ya. Bukan naik nih. Naik 1,5 bayangin. Come on. Aku persembahkan hidupku. Come on. Telah ku relakan hatiku padamu. Bisa lihat teks dong. Kakak Ebe ya. Ya. 3, 2, 1. Udah dua itu. Dua. Cukup lagi. Mantap euy. Bahaya si Om Yoman mah api-api teh. Udah punya tiket final nih. Izin saya menyapa buat ibu-ibu sehat, ibu-ibu sehat. Apa kabar ibu? Sehat ya, mudah-mudahan ya. Ini nanti ada giliran ibu-ibu ikut nyanyi juga, boleh dong kalau mau ngejam ya. Temui cinta sejati, sudah semua kisah ini dan jangan tertangi seperti mati lampu asal, seperti mati lampu. Biasanya papa sini apa kalau di rumah? Yang paling ini, yang sering di Bahaya. Hiji. Pakai center. Emang ada. Nomor hiji euy. Nomor hiji. Oh, hiji. Dua. Nomor hiji Om Ilyas. Mantap. Bulan kopi ya. Komunitas kopi. Oh ya, apa nih? Udah dengan ibu aja duet, ibu gimana? Bu, lagunya gampang.
Kenapa? Pelangi-pelangi mau? Pelangi. Langit dan langit. Jadi kasih mic kan, kasih. Alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru. Tahu nggak lagu ini? Pelukismu aduh, iya pagi. Stoknya naikkan ke atas. 3, 2, 1. Buset. Punya gua itu udah. 2. Di kesempatan yang luar biasa ini, tentunya semuanya Mantap. Gara-gara red click. Kita hiji kan? Pokoknya hiji ya. Nah, iya 2. Berarti gara-gara Kenapa menang? Benar red click-nya. Asli. Jadi yang menang ini. Aman. Wawan kok. Kalau berat banyak. Mantap. 2, 3. Baru bisa dicingin. Tenang, 1, 2. Sip. Oke. Aduh. Oke. Sini Om. Nah, senyum dong. 2M. Mantap Om. Oke. Selamat Om. Thank you semuanya. Om, selamat. Asik. Anjay 300.000. Alhamdulillah kita. Paling modal. Barang. Gue samperin, kenapa kamu ketawa? Nggak bisa turun. Ini berarti kuntilanak nangis terus, nggak bisa turun. Masuk. Saya bawain tar aja. Yang teleskopik. Anjing error teleskopik. Deng. Rambut kain nih Om. Nyaring nggak? Oh, ternyata betul. Saya tuh ketawa di pojok bukan nakutin, takut turun aja. Tapi tuh pengen ngopi tuh. Soalnya aku belinya yang aromanya menyan kopinya. Flavor apple gin. Terus menyan. Logonya ini apa, Teko Gin gitu loh, diusap-usap keluar kan. Aladin. Ada sih Pak lagi. Kamu iklannya mulu, astagfirullah. Pokoknya ini kacau. Nah, terus ada jawab. Wakil. Oh, jadi ada yang itu dia. Dia ngomong. Enggak, gua nanya sini jawab sini. Sekarang gua nanya dia. Dia jawab. Pengalihan isu itu namanya. Jadi si Om Asep tuh malam tuh nanya, Om kalau blooming itu blooming beda apa di kamu? Gue beda. Jadi blooming apa itu beda. Kalau blooming itu dia fungsinya buat ngeluarin gas karbon yang ada di dalam tubuh. Jadi dia itu bukan merendam sebetulnya, itu dia hanya asal basah aja. Jadi air mendorong, kalau di mikroskopik kayaknya jadi ada kayak rongga-rongganya gitu, gitu. Di rongga-rongganya itu ada gas karbon. Nah si air itu fungsi blooming itu fungsinya air ngedorong ke dalam rongga-rongga yang ada isinya gasnya keluar. Makanya salah satu ciri kopi sudah tidak fresh itu pada saat di blooming itu nggak keluar airnya. Enggak melendung ya. Jadi tidak ada yang netral. Jangan dipaksa kalau misalnya nggak ada reaksi, takutnya meledak. Keluar gitu. Karena ada gasnya. Gas kan berbahaya. Kamu terangin juga hal-hal seperti itu. Kayaknya kamu aja deh yang cocok Om. Yang setengah-setengah yang saya ajarin. Jadi bikin kopi itu bukan hanya nikmat aja,
tapi resiko. Ada resikonya. Ada resiko. Harus risk manajemen ya. Beda. Beda lagi kan? Karena itu subsidi pemerintah. Beda. Mengandung etanol kan. Paling bagus tuh masak tuh pakai arang tapi kayunya kayu jambu. Nah kalau bisa kayu jambunya tuh yang nyabangnya ke kanan. Jadi nggak enak. Cabangnya berapa? Dua aja. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Oh ini gaji gelap kayak tadi saya ke kamar mandi. Sini ganjil. Di bawah yang genap, aku capek aku. Kita mau masuk ditanya kaplingnya mau berapa? Kayaknya harus gitu biar tanya langsung mendekati ini. Biar nggak susah ininya. Hari Kopi Sedunia. Oh ada. Tanggal berapa? Kemarin Oktober. Hari Kopi Sedunia teh. Kita bagi-bagi kopi gratis. Kan ada orang Santos, orang kapal api. Oh, terus saya pengunjung. Nah ini baru kopi benar, nah bukan seperti kopi kapal api. Lu ngobrolnya orang kapal api, kopi kapal api bohong eta. Jagong. Ya emang real. Ternyata tidak, oh. Nah jadi gini, kopi itu kan ada gradingnya, oh. Ya ada specialty sama komersial kan, ya. Specialty grade sama komersial grade. Nah kalau kapal api itu pasti dia kapasitasnya besar. Oh di Belanda ya? Bukan di Belanda, Brasil. Kenapa dikasih nama Santos? Karena kopi lokal Indonesia pun tidak bisa suplai buat kapal api. Dia saking banyaknya itu ya. Itu tuh mesin roastingnya tuh kan di Karawang tuh ya. Satu kali lot itu ada yang 500 kilo. Satu kali ngerosting. Dia pakai probat dari 500 kilo 2 sapi. Nah si kopinya nih juga terus deh. Pokok nama arek kopi jago masak dan di roastingnya gelap. Dan itu ada sensornya semuanya orang-orang trader itu orang marketplace. Itu kapal api ya? Kapal api dan itu teh makanya rasanya semuanya sama. Oh, tapi itu mau yang nyeduh siapa aja sama ya? Cuman akal aku kayaknya beda deh. Karena seliter. Ini jadi si kopi kapal api itu dia mubazir ya. Dia itu bukan tambahan jagung. Kopi kapal api itu pure kopi cuman kopi specialty. Dia itu grade 8, grade 7. Tapi ada juga ada kopi yang pakai jagung. Ada kopi pasar kali ya. Jadi gini, ceritanya itu zaman dulu kan belum ada ya indikator kayak temperatur dan lain-lain kan. Apalagi yang tradisional. Nah mereka itu nyampur pada saat ngerosting itu kopi dengan beras yang lagi di roasting. Pada saat si berasnya itu berubah warna menjadi coklat gelap, itu berarti stop roasting. Oh buat patokan, pakai feeling. Nah nanti baru dipisahin. Kenapa berasnya satu atau banyak? Itu udah makan sekali biji mau pakai akin. Kan patokannya kan meta mau berasa anjing berasnya di mana ya? Nah kirain. Oh ya masa gitu. Oh jadi berasnya di kiri. Terus kopi jagung juga ada. Nah kalau kopi jagung dia itu untuk menambah volume. Berat ya, biar untungnya. Ya, bukan biar untung, memang supaya pertama memanis tujuannya. Karena budaya ngopi kita dulu itu bukan kopi Arabica, Robusta. Kayak di Vietnam ya. Nah mereka itu supaya ada manisnya. Campur jagung. Tambah banyak dan juga. Kenapa nggak ubi cilembunya dia ada madu-madunya? Oh benar. Jadi bahwa jadi kesimpulannya kopi kapal api spesial mix itu bukan jagung. Bukan. Itu benar-benar pure. Tapi grade-nya dia. Iya, grade-nya yang turun. Orang Santos juga bakal terima kalau disebut. Kan sebetulnya flavor kopi itu yang paling kompleks itu kan di Arabica. Apa kompleks di Arabica karena dia kan promosinya yang banyak.
kromosom dalam biji kopinya itu banyak, dan kromosom inilah dia yang memberikan kopi rasa. Nah, terus kok bisanya si kopi itu ada rasa apa, terus rasa pisang, apakah itu tuh gara-gara di sekitarnya banyak pohon apa gitu kan? Ada yang pohon pendampingnya teh misalnya pohon stroberi gitu ya, gara-gara seperti apakah itu bisa berpengaruh? Itu bisa berpengaruh. Karena apa? Pertama, pada saat proses fermentasi itu kan melibatkan bakteri nanti bakteri baik. Kalau misalnya bisa jadi dinasihati dulu tuh jadi baik. Benar. Nah, pesantren ya diruqyah dulu jahat kan gua kalau jadi dia upar gua. Itu bahkan tangannya Om Andi juga ada bakterinya. Ada. Nah, itu ragi kan, matakna amun misalnya orang nyepeng lauk rame di opsoninya. Misalnya nyepang, tong dicepeng bisi hasil punya. Nah, itu karena kan ada ragi. Nah, kalau misalnya sama Om Andi dipegang, sama Om Ivan dipegang, tapi sama Om Ivan mah itu langsung masuk. Tapi kalau sama Om Andi dipegang langsung asam kecut nih, kecut gitu. Bakterinya lebih banyak. Itu bakteri baik berarti ya? Ya enggak tentu Om, kalau dari tangan Om Andi apalagi belum cebok. Bisa dinasihati. Terus itu pertanyaan kopi luwak kan itu dari luwak ya. Kenapa orang Indonesia milihnya luwak, nggak celeng gitu Om, atau ya jenis apa gitu? Jadi gini Om, si luwak ini tuh dia sebagai quality control. Itu nggak sengaja kan nemuin wah dimakan luwak terus modal gitu. Emang sengaja Om kayak gitu Om. Jadi itu tahu metode kayak gitu nih dari mana Pak? Gini Om, insting hewan itu dia pasti akan memakan buah-buahan yang matangnya pas. Makanya Om Andi waktu kecil pas punya pohon mangga, oh ini matangnya kayaknya besok nih. Enggak, kalau aku patokannya jatuh. Ya misalkan ya. Nggak sekulala ya ada jatuh. Pas gitu teh besok mau dibawa, tapi udah digigit duluan malamnya sama lalai. Nah, berarti si lalai teh apal bahwa ini teh udah mangga matangnya pas. Nah, si luwak juga sama. Luwak liar dia itu hanya memakan ceri-ceri kopi yang matangnya pas. Makanya pada saat porocot berarti biji kopinya dari kopi-kopi yang matang pas. Jadi bukan ngeunah karena difermentasi di lambungnya, bukan. Oh, patokan ya. Pinter ya mereka ya. Dan hebatnya si luwak ini teh, dia kalau porocot di satu tempat dan dia itu pasti terus porocot di tempat itu. Oh, disiplin. Ada toiletnya. Makanya kalau petani luwak, kopi luwak, pasti apal waktu-waktunya kapan dan gimana dia. Tapi itu diliarkan berarti ya luwak. Iya. Nah, terus gini, Mas gue nanya nih sama lu, gimana sih perasaan lu pada saat lu nyeduh kopi, terus kopi itu lu keringin sama kita berak, ya berak. Lu bisa bayangin nggak itu bakteri di dalam berak itu seberapa banyak, dan lu keringin itu sama biji kopi terus lu seduh. Ya maksudnya nggak hygiene gitu ya. Kalau kita ngomongin F&B kan harus hygiene gitu sih. Terus pertanyaan yang kedua, bisa nggak sih kalau kopi kita itu bisa lebih enak daripada kopi luwak? Asalkan Om Andi quality controlnya itu harus lebih bagus daripada kopi luwak. Masuk aja lah keluar. Tapi yang kayak modal oke nyari modal baru dah. Jadi kecolan itu kalau milih makan itu kan belain. Pilih sendiri. Cuman masalah luwak. Ya jangan pakai luwak. Esensinya teh kata Om Andi tadi nggak mau mubaji ya. Arek no hejo, arek no busuk, arek gas, rabut. Soalnya iya cua. Daripada maling batur kan. Tapi sebenarnya buat dari indikator itu matang atau enggak mah gampang sih, tinggal diteliti aja. Oh ini malam-malam tuh kayak gini warnanya. Iya Om, itu kan. Cuman itu malas saja, dasarnya malas nih. Anu repot di kebun didinya nih kan sisinya takal pete ya. Gitu. Jadi tiap pohon harus dipasang satu CCTV. Dan itu harus 360 itu CCTV. 360 ya.
Om Ipan, ada yang lebih ekstrim lagi Om. Itu mah kan kalau kita ngomongin luar kan kualitas kontrolnya kan yang penting seperti luar, yang matangnya pas. Ada yang lebih ekstrim lagi Om. Namanya kopi purnama. Kopi purnama mah pada saat bulan purnama, terus dia metiknya pada saat itu. Dan itu enak besar. Apaan? Kopi purnama. Di mana belinya? Ada beberapa. Serius Om? Iya. Dan bulan purnama. Dan itu teh kita pelajari itu dari suku Baduy. Kopi purnama teh nyeduhnya teknisnya sama ini. Ya sama, bukan ini metiknya Om. Pas panennya Om. Jadi kenapa pada saat bulan itu purnama seberapa sih? itu 8. Itu dia orangnya 9 tuh. metiknya itu pas bulan purnama itu bisa lebih enak Om. Nah, kan pertanyaannya kayak gitu ya. Nah, pada saat purnama naik Om, laut boykot maka kita juga disunahkan untuk sholatnya, karena darah itu naik ke atas. Terus sholat itu untuk darah supaya turun kan. Nah di pohon juga sama. Nutrisi yang di bawah itu naik semua, termasuk dia masuk ke dalam biji kopi. Dan itu sama. Jadi panennya pas Oh, pantesan orang Padang teh milih teh bendera ya. Karena dia berkibar gitu. Enak kan? Komputer ya? Mau saya tes katanya bawa alat untuk deteksi berapa kadar alkoholnya. Ya semua fermentasi itu pasti ada alkohol. Jangan-jangan kimchi juga ada alkohol. Ada kimchi bahaya loh itu. Saya makan seton mabok Om. Seton terus mabok itu mah deyeng kepalanya miring gini. Nah, sengklek. Caranya menghilangkan alkohol ya saya baru tahu. Jadi minuman yang mengandung alkohol supaya alkoholnya itu hilang, caranya itu diboil. Jadi masukin ke panci terus dididih. Oh, kayak minuman keras juga gitu ya, misalnya Cobain kopi miring gitu ya, kita rebus gitu. Jadi teh dong. Jadi topi lurus. Jadi peci lurus. Kopean. Jadi kan ceritanya tuh dulu tuh sama ulama sufi itu pada saat si kolom. Gak bisa habis itu ceritanya. Itulah uniknya Pek Barista. Copot dari kopi kapal api sampai zaman dahulu kala. Iya, jadi pertama awalnya ditemukan kopi itu orang Yaman namanya Haldi. Perawakannya mirip Om Andi lah gitu ya. Berarti saya itu emang ahli. Bukan pengembala kambing Om. Cat beres kayak gitu. Tapi pengembala tenda. Nah dulu itu jadi si Haldi itu tuh nemuin seri yang dimakan sama kambing, terus dibawa ke ulama sufi. Terus kata ulama sufi itu ini keras, nggak boleh ini karena memiliki efek sama dengan minuman keras. Komor. Terus kata ulama sufi gitu. Pas itu ulama sufinya itu dicobain karena suka menulis kayak bikin kitab gitu kan, dari pagi ketemu pagi lagi. Kata si Haldi katanya kalau yang mencari jadi segar dulu dicoba cabut tuh di fatwaan tuh cek ulama sufi boleh dikonsumsi karena tidak memabukkan seperti homar. Matakna kopi teh adalah homarnya muslim versi sahih. Homar itu kopi dan tidak memabukkan. Saat itu teh si cari itu teh dikasih namanya teh buah sawah sama seorang. Terus dijual lah di pelabuhan Yaman, namanya itu daerah itu Mocha, yaitu yang di tepi terusan Suez tuh Yaman itu Mocha. Nah, berubahlah nama kopi buah dewa ini menjadi Mocha karena dijualnya ramenya di daerah. Terus dibawalah ke setiap daerah. Mocha itu nama daerah, bukan bandnya. Bukan, Mocha itu nama daerah. Nah terus kasih nama masing-masing, ke Arab dikasih namanya kahwa, ke Itali kafe, ke Inggris kopi kafe. Kalau Mocha ada nama? Yaman.
mau kacrot itu anu para di alat kopi jauh dari spot sosok. Kita kan soga mau kacrot mandi panasnya ngecrot-crot gitu. Rakyat yang terlalu nyaman lingkungannya segala aya. Nyaman nam gabut. Segala ayanya. Bagian banyak. Nah, soalnya kalau kita dikasih kesibukan kita nggak ada waktu semuanya. Terus ya kan ketemu kacang kafein, ketemu lotek kafein, ketemu coklat kafein, ketemu kopi kafein. Semuanya kafein. Iya kafein, makanya kita tuh ketawa-ketawa mulu nyengir-nyengir. Jadi nggak usah nyimeng om, udah ngopi aja om. Udah tawa-tawa mulu. Asam lambung. Cukup ini. Lu aja, semua kena ini, kecuali lu aja berhenti lagi. Berarti bukan bawa habisnya berarti 380 kan harusnya 400 kan ya. Tapi 20-nya nggak ada. Jadi dia mulai dari Kang Asep, berhenti sama Abah. Berarti muter lagi dia set. Dia nggak kena juga dong. Nggak kena. Bayangan ya. Iya. Oh dia kena. Lunya aja yang nggak tahu. Lagi bikin ini kopi gitu kan. Kan tenda V-house kan gampang itu kan, minimal kan main angkat aja kan gitu. Gue kepanasan kok. Jadi barang-barang lu masih di dalam. Masih di dalam, cuman tendanya udah hilang. Iya, untungnya tuh kan nggak nyenggol talinya, jadi dia angkat tuh bisa kan, gue nggak pakai pasak. Karena pasak frame gue beratnya 9 kilo, jadi nancep langsung. Paku bumian atau Paku bumian. Pancang deh cakar gitu. Nggak desain aja tri ya. Masak bumi. Kemana peralatan kita dikemas, matikan api. Jangan lupa bawa semua lagi. Jangan setapak licin berair. Rirana kita pulang sambil bernyanyi. Cepat pulang, hujan datang. Jangan sampai kita kebasahan. Cepat pulang, jangan lama. Hujan sudah di depan mata. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive, so passionate. Every word I move so screaming like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative, you should be getting after it. I got facts over tracks, some nasty, so skipping fast. Knock the ropes, knocking gas, think I'm okay at last, but I won't know it back. Can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you run behind a big exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, never got anyone's help. I had to do it all myself.